Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat ataupun membahas latihan soal matematika kelas 6 halaman 56 sampai dengan 58. Sebelum kita mulai, saran atau harapan dari saya, pertama, hindarilah untuk melakukan skip di video ini. Berikutnya, fokuslah terhadap proses-proses atau cara penyelesaian dari per item soal, sehingga nantinya kalian akan lebih dapat memahami materi yang ada hubungannya dengan soal-soal di sini. Langsung saja untuk latihan soal yang pertama. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar. A. Negatif 12, negatif 5, negatif 10, 0, 2, dan negatif 2. Di sini saya akan menggunakan garis bilangan, di mana agar kalian itu lebih paham terhadap cara untuk mengurutkan bilangan bulat. Perlu diketahui bahwa pada urutan bilangan bulat, apabila ke arah kanan, maka bilangannya akan semakin besar. Sebaliknya, bila ke arah kiri, maka bilangannya akan semakin kecil. Kembali lagi ke soal yang A. Negatif 12 kita masukkan pada garis bilangan titik negatif 12. Negatif 5 masukkan bulat di garis bilangan negatif 5. Negatif 10 kita masukkan di titik negatif 10. 0 kita masukkan di titik 0. 2 kita masukkan di titik garis bilangan 2. Dan negatif 2 pun dimasukkan di titik pada garis bilangan negatif 2. Urutkan bilangan bulat dari yang terbesar. Perhatikan, dari yang terbesar berarti dari arah mana? Yaitu dari arah kanan ke kiri. Mulai dari 2, 0, negatif 2, negatif 5, negatif 10, dan paling kecil adalah negatif 12. Berikutnya yang B. Pertama kita masukkan bilangan 3 di titik garis bilangan 3. Berikutnya 7 masukkan di garis bilangan 7. Negatif 8 masukkan di garis bilangan negatif 8. 5 masukkan di garis bilangan 5. Negatif 9 masukkan di garis bilangan negatif 9, dan negatif 10 masukkan di garis bilangan negatif 10. Karena di sini yang diminta dari yang terbesar, berarti kita dari arah kanan ke arah kiri, yaitu mulai 7, 5, 3, negatif 8, negatif 9, dan negatif 10. Lanjutkan untuk latihan soal yang C. Negatif 15, 13, negatif 12, 10, dan 0. Masukkan mulai dari negatif 15 pada garis bilangan titik negatif 15. 13 masukkan di garis bilangan 13. Negatif 12 masukkan di garis bilangan negatif 12. 10 masukkan di garis bilangan 10. Dan 0 masukkan di garis bilangan 0. Selanjutnya perhatikan dari kanan ke kiri, yaitu mulai dari 13, 10, 0, negatif 12, dan paling kecil adalah negatif 15. Selanjutnya yaitu latihan soal yang D. Negatif 7, 7, 1, negatif 1, 12, dan negatif 11. Urutkan dari terbesar ke paling kecil. Pertama, masukkan pada garis bilangan yaitu negatif 7, berikutnya 7, selanjutnya 1, selanjutnya negatif 1, berikutnya adalah 12, dan terakhir masukkan negatif 11 pada garis bilangan negatif 11. Selanjutnya perhatikan dari kanan ke kiri, mulai yang terbesar yaitu 12, 7, 1, negatif 1, negatif 7, dan negatif 11. Lanjutkan untuk latihan soal nomor 2. Nyatakan benar atau salah kalimat matematika berikut. Dan di sini saya akan menggunakan garis bilangan untuk memudahkan di dalam memahaminya. A.
negatif 10 lebih kecil dari negatif 12. Perhatikan pada garis bilangan, kita masukkan ke negatif 10 dan juga tandai negatif 12. Dilihat, apabila semakin ke kanan semakin besar, apabila semakin ke kiri semakin kecil. Bila demikian, negatif 10 dinyatakan yang A itu lebih kecil dari negatif 12. Salah, harusnya negatif 10 adalah lebih besar dari negatif 12. Berikutnya, yang B, negatif 23 lebih kecil dari negatif 10. Perhatikan negatif 23 dan negatif 10. Negatif 23 lebih kecil dari negatif 10, berarti itu benar. Berikutnya yang C, 10 lebih kecil dari negatif 11. Perhatikan di garis bilangan, 10 lebih kecil dari negatif 11. Salah, harusnya 10 lebih besar dari negatif 11. Berikutnya yang D, 13 lebih besar dari negatif 13. Perhatikan di garis bilangan, berarti 13 lebih besar dari negatif 13, itu benar. Selanjutnya, latihan soal nomor 3. Nyatakan operasi yang ditunjukkan garis bilangan berikut dan tentukan hasilnya, mulai dari titik 0. Pada garis P, dari titik 0 ke negatif 2, itu bisa dinyatakan mundur 2 langkah. Ingat, apabila maju berarti positif, apabila mundur berarti negatif. Karena di sini dari 0 ke negatif 2 adalah mundur 2 langkah, bisa dinyatakan negatif 2. Selanjutnya, pada garis Q, yaitu mulai dari garis bilangan titik negatif 2 ke garis bilangan titik positif 4. Itu menunjukkan maju. Apabila maju berarti positif. Maju berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maju 6 langkah. Bila demikian, positif 6. Sehingga dalam bentuk matematikanya adalah negatif 2 ditambah 6. Negatif 2 ditambah 6 sama dengan yaitu positif 4, atau bisa dinyatakan cukup tulis 4. Selanjutnya yaitu nomor 3 yang B. Perhatikan pada garis bilangan. Pada garis A, dari titik 0 ke titik positif 5, ini menunjukkan maju 5 langkah. Karena maju maka di sini adalah positif 5 atau cukup ditulis 5. Selanjutnya pada garis bilangan, pada garis B, yaitu dari titik positif 5 ke titik negatif 2. Ini bisa dinyatakan mundur berapa langkah, yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mundur 7 langkah, atau bisa dinyatakan karena mundur berarti negatif 7. Sehingga dalam bentuk matematikanya adalah 5 dikurangi 7, atau bisa dinyatakan 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 2. Selanjutnya nomor 3 yang C. Perhatikan pada garis bilangan. Garis E, dari titik 0 ke negatif 2 atau titik garis bilangan negatif 2. Dan ini menunjukkan mundur berapa langkah, yaitu 2 langkah. Karena mundur 2 langkah maka menjadi negatif 2. Selanjutnya pada garis F, dari titik garis bilangan negatif 2 ke garis bilangan negatif 4. Dan ini pun mundur lagi 2 langkah. Sehingga bisa ditulis negatif 2. Sehingga dalam bentuk matematika sekarang menjadi negatif 2 dikurangi 2. Atau bisa dinyatakan negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan
negatif 4. Untuk selanjutnya yaitu latihan soal nomor 4. Sebelum masuk untuk pembahasan latihan soal nomor 4, tolong bantu untuk di-like ke video ini apabila video ini memberikan manfaat atau dalam penjelasan itu bisa dipahami. Dan bagi yang belum subscribe, tolong bantu untuk di-subscribe. Terima kasih sebelumnya. Kita lanjutkan untuk nomor 4. Nomor 4 merupakan soal modifikasi ujian nasional tahun 2009. Berapakah hasil dari buka kurung negatif 10 ditambah 4 tutup kurung kali buka kurung negatif 5 dikurangi 4 tutup kurung. Untuk menyelesaikan soal demikian, saya menggunakan alat bantu atau kata bantu yaitu sama plus beda min. Apabila sama berarti lakukanlah penjumlahan, apabila berbeda lakukanlah pengurangan. Selanjutnya perhatikan apabila ada dalam kurung, selesaikan terlebih dahulu soal yang ada dalam kurung. Kita selesaikan yang pertama yaitu dalam kurung negatif 10 ditambah 4. Negatif 10 berarti bilangannya adalah bilangan negatif, sedangkan 4 positif. Ini merupakan berbeda. Bila berbeda maka min atau lakukan pengurangan. Jadi 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Karena tanda negatifnya di angka yang besar, maka masukkanlah atau kurungkan. Selanjutnya dikali dalam kurung yang kedua yaitu negatif 5 negatif 4. Ini berarti sama-sama negatif. Apabila sama plus, kita jumlahkan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Karena ini berasal dari sama-sama negatif, maka jawabannya pun negatif. Sehingga sekarang menjadi negatif 6 kali negatif 9. Perhatikan di sini negatif 6 dikali negatif 9 sama-sama bilangan negatif. Cara penyelesaian untuk perkalian demikian itu bagaimana? Caranya perhatikan 6 kali 9 sama dengan 54. Karena sama, maka ingat sama plus beda min. Karena sama berarti plus atau jawabannya adalah positif. Sehingga negatif 10 ditambah 4 dikali buka kurung negatif 5 dikurangi 4 sama dengan 54. Berikutnya latihan soal nomor 5. Berapakah hasil dari negatif 6 ditambah buka kurung 6 dibagi 2 tutup kurung dikurangi buka kurung atau double buka kurung negatif 3 tutup kurung kali 3 tutup kurung. Cara penyelesaiannya, lakukan penyelesaian dalam kurung terlebih dahulu, yaitu yang pertama 6 bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Sehingga sekarang bentuk soalnya menjadi negatif 6 ditambah 3 dikurangi double buka kurung negatif 3 tutup kurung kali 3 tutup kurung. Sekarang posisi yang ada dalam kurung tinggal satu lagi yaitu negatif 3 kali 3. Negatif 3 dikali 3 sama dengan, ingat apabila berbeda maka jawabannya adalah negatif. 3 kali 3 9. Karena ini berbeda maka jawabannya adalah negatif 9. Sehingga bentuk soal sekarang menjadi negatif 6 ditambah 3 dikurangi negatif 9. Ingat, ada tanda negatif bersebelahan. Karena ini sama, maka berubah menjadi plus atau menjadi positif. Sehingga bentuknya sekarang adalah negatif 6 ditambah 3 ditambah 9. Negatif 6 tambah 3. Ingat, ini adalah bilangan negatif positif. Negatif 6 adalah negatif dan 3-nya adalah positif. Berarti 6 kurangi 3. 6 kurangi 3 sama dengan 3. Karena tanda negatifnya ada di angka yang lebih besar, maka masukkan. Sehingga sekarang menjadi negatif 3 atau
negatif 6 ditambah 3 sama dengan negatif 3. Selanjutnya ditambah 9. Negatif 3 ditambah 9. Pertama adalah bilangan negatif, yang kedua bilangan positif. Caranya bagaimana? Caranya yaitu karena ini berbeda, yaitu negatif dan positif, yang besar dikurangi yang kecil. 9 dikurangi 3 berapa? 9 kurangi 3 adalah 6. Karena tanda negatifnya ada di angka yang kecil, maka abaikanlah. Sehingga negatif 3 ditambah 9 sama dengan 6. Sehingga hasil akhir dari negatif 6 ditambah buka kurung 6 dibagi 2 tutup kurung dikurangi double buka kurung negatif 3 tutup kurung kali 3 tutup kurung sama dengan 6. Selanjutnya nomor 6. Hitunglah hasil operasi berikut. Yang A, buka kurung negatif 12 ditambah 17 tutup kurung dikali 8 ditambah 12. Cara penyelesaiannya bagaimana? Pertama, selesaikan terlebih dalam kurungnya. Yang di dalam kurung adalah negatif 12 ditambah 17, di mana bilangan negatif dengan positif. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara pengurangan, yaitu angka yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar merupakan 17, yang kecil 12, sehingga 17 dikurangi 12 sama dengan 5. Karena tanda negatifnya ada di angka yang lebih kecil, maka abaikanlah, sehingga negatif 12 ditambah 17 sama dengan 5. Selanjutnya kali 8 ditambah 12. Sekarang terbentuklah soal menjadi 5 kali 8 ditambah 12. Ada perkalian dan penjumlahan, maka selesaikan terlebih dahulu adalah perkalian. 5 dikali 8 sama dengan 40. Selanjutnya 40 ditambah 12. 40 ditambah 12 sama dengan 52. Selanjutnya soal yang B. 24 dikali buka kurung negatif 12 tutup kurung dibagi 4 dikurangi buka kurung negatif 10 tutup kurung. Bagaimana cara penyelesaian soal demikian? Pertama, selesaikan terlebih dahulu perkaliannya. Kalau demikian 24 dikali negatif 12. 24 dikali negatif 12 hasilnya berapa? Ingat, dalam perkalian ataupun pembagian bilangan positif dan negatif yaitu dengan cara sama plus beda min. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya apabila bilangan tersebut sama-sama positif atau pun sama-sama negatif, maka jawabannya sama plus, maksudnya apa? Positif. Tetapi apabila perkaliannya berasal dari negatif positif ataupun positif negatif, maka itu bisa dikatakan sebagai berbeda, maka jawabannya adalah min atau negatif, sehingga bisa dinyatakan sama plus beda min. Karena di sini positif negatif yaitu 24 dengan negatif 12, maka ini dinyatakan sebagai berbeda. 24 dikali 12 sama dengan berapa? 288. Karena ini berbeda, maka negatif 288. Selanjutnya dibagi 4 dikurangi negatif 10. Negatif 288 dibagi 4. Yang pertama negatif, yang kedua adalah positif. Maka 288 dibagi 4 sama dengan 72. Karena berbeda, maka jawabannya adalah negatif. Selanjutnya negatif 72 dikurangi negatif 10. Perhatikan ada tanda negatif bersebelahan. Karena ini sama, berubah menjadi plus, sama plus beda min, sehingga sama menjadi positif. Sehingga bentuk soal sekarang menjadi negatif 72 ditambah 10. Negatif 72 ditambah 10 sama dengan berapa? Caranya bagaimana? Karena ini adalah penjumlahan negatif positif, maka angka yang besar kurangi angka yang kecil. Adapun hasilnya melihat kepada tanda negatifnya, apakah di besar ataukah di angka yang kecil. Perhatikan bagaimana cara penyelesaian dari negatif 72 ditambah 10. 72 dikurangi 10 sama dengan 62. Karena tanda negatifnya ada di angka yang besar, yaitu di angka 72,
maka masukkan. Sehingga negatif 72 ditambah 10 sama dengan negatif 62. Berikutnya yang C. 120 dibagi dalam kurung negatif 10 dikali 8 ditambah dalam kurung negatif 20. Selesaikan terlebih dahulu, yaitu pembagiannya. 120 dibagi negatif 10. Caranya bagaimana? Ini adalah negatif dibagi dengan, saya ulangi, positif dibagi dengan negatif, berbeda. Kalau berbeda ingat itu sama plus beda min. 120 dibagi 10 12. Karena ini berbeda berarti beda min atau negatif. Sehingga 120 dibagi negatif 10 sama dengan negatif 12. Selanjutnya kali 8 ditambah dalam kurung negatif 20. Bentuk soal negatif 12 dikali 8 tambah negatif 20, apa dulu yang harus diselesaikan? Yaitu perkaliannya. Sehingga sekarang negatif 12 dikali 8. 12 dikali 8 sama dengan 96. Karena ini berbeda, yaitu negatif dengan positif, maka jawabannya adalah negatif 96. Selanjutnya ditambah dalam kurung negatif 20. Perhatikan ada tanda bersebelahan, yaitu positif dengan negatif. Apabila ada tanda bersebelahan dan berbeda, maka berubah menjadi sama plus beda min, berarti berubah menjadi negatif. Sekarang bentuk soalnya menjadi negatif 96 dikurangi 20. Karena ini sama-sama negatif, jumlahkan saja. 96 ditambah 20 sama dengan 116. Karena asalnya dari negatif, maka jawabannya pun negatif. Sehingga negatif 96 dikurangi 20 sama dengan negatif 116. Selanjutnya, soal latihan nomor 7. Suhu mula-mula sebuah ruangan periksa yaitu negatif 5 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar kenaikan suhu pada ruangan? Ini bisa dinyatakan awalnya negatif 5. Negatif 5 ditambah berapa sama dengan 20 derajat. Atau bisa dinyatakan sebagai mencari selisih antara negatif 5 dengan 20. Perhatikan cara penyelesaiannya di sini. Berarti di sini pakai teori yang pertama, yaitu negatif 5 ditambah berapa sama dengan 20. Karena di sini ditambah berapa berarti dengan cara penjumlahan sama dengan 20, maka lawan dari penjumlahan adalah pengurangan. Sehingga untuk mencari negatif 5 ditambah berapa biar hasilnya 20, caranya adalah sekarang dibalik, 20 dikurangi negatif 5. Perhatikan di situ ada tanda negatif bersebelahan. Karena sama maka berubah menjadi positif. Sekarang bentuknya menjadi 20 ditambah 5. 20 ditambah 5 sama dengan 25. Adapun cara yang kedua pun sama, hanya saja di sini dinyatakan sebagai mencari selisih antara, yaitu antara negatif 5 dengan 20. Kalau mencari selisih caranya yaitu bilangan yang besar dikurangi yang kecil. Bilangan yang besar berapa? Yaitu 20. Dikurangi yang kecil. Dikurangi berapa? Dikurangi yang kecil, yaitu negatif 5. Sehingga sekarang menjadi 20 dikurangi negatif 5. Tanda bersebelahan berubah menjadi positif. Menjadi 20 ditambah 5 sama dengan 25. Itu sama saja penyelesaiannya. Berikutnya latihan soal nomor 8. Suhu di daerah Khatulistiwa 28 derajat Celcius, sedangkan suhu di kutub utara 12 derajat Celcius, di bawah 0. Ini ada kalimat di bawah 0. Berapa perbedaan suhu di kedua tempat tersebut?
Perhatikan di khatulistiwa 20 derajat, sedangkan kutub utara 12 di bawah 0 ini menunjukkan negatif 12. Untuk mencari perbedaan sama halnya dengan mencari selisih, yaitu angka yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar berapa? Yaitu 28 dikurangi yang kecil. Berarti yang kecil berapa? Yaitu negatif 12. Sekarang bentuknya menjadi 28 dikurangi negatif 12. Perhatikan ada tanda negatif bersebelahan. Apabila sama, berubah menjadi positif. Maka sekarang bentuknya menjadi 28 ditambah 12. 28 ditambah 12 sama dengan 40. Berikutnya latihan soal nomor 9. Puncak Gunung Merbabu terletak di ketinggian 250 meter. Dangkalan Pahalun letaknya 525 meter di bawah puncak Gunung Merbabu. Berapakah ketinggian dangkalan Pahalun? Untuk menyelesaikan soal demikian, caranya itu bagaimana? Yaitu puncak Gunung Merbabu 250 meter dikurangi, yaitu dikurangi berapa? Dikurangi 525 meter. 250 dikurangi 525, caranya bagaimana? 525 dikurangi 250 sama dengan 275. Karena tanda negatifnya ada di angka yang besar, maka masukkan, sehingga menjadi negatif 275. Sehingga ketinggian dangkalan Pahalun adalah negatif 275, atau bisa dinyatakan sama saja dengan 275 meter di bawah permukaan air laut. Selanjutnya latihan soal nomor 10. Diketahui suatu gedung berlantai 12. 3 di antara gedung tersebut berada di bawah permukaan tanah. Udin berada di lantai terbawah, kemudian naik 7 lantai dengan lift. Di lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Perhatikan di sini ada gedung berlantai 12, tetapi 3 lantai berada di bawah tanah atau di bawah permukaan tanah. Saat ini Udin berada di lantai terbawah, atau bisa dikatakan pada posisi titik negatif 3. Kemudian naik 7 lantai dengan lift. Berarti di sini dari negatif 3 ditambah, karena naik berarti ditambah 7. Ditanyakan di lantai berapa Udin berada di atas permukaan tanah. Kalau demikian berarti negatif 3 ditambah 7. Caranya bagaimana penyelesaian negatif 3 ditambah 7? Yaitu 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Karena tanda negatif ada di kecil maka abaikan. Sehingga negatif 3 ditambah 7 sama dengan 4. Dan sekarang Udin berada di lantai 4 di atas permukaan tanah. Latihan soal berikutnya nomor 11. Pada perlombaan papan panahan, aturannya sebagai berikut. Hitam mendapat skor 5, kuning skor 2, merah mendapat skor negatif 1, biru mendapat skor negatif 3. Benny membidik 10 kali dengan hasil sebagai berikut. 3 panah mengenai bidang hitam, 2 panah mengenai bidang kuning, 2 panah mengenai bidang merah, dan sisanya mengenai bidang biru. Berapa skor yang harus diperoleh oleh Benny? Perhatikan di sini dari 10 kali bidikan 3 panah mengenai bidang hitam. Berarti di sini bidang hitam skornya adalah berapa? 5. Kalau demikian 3 kali 5 sama dengan 15. Berikutnya 2 panah mengenai bidang kuning. Skor bidang kuning adalah 2, sehingga di sini menjadi 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya 2 panah mengenai bidang merah. Bidang merah skornya adalah berapa? Yaitu negatif 1. Bila demikian 2 kali negatif 1. 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Sisanya mengenai bidang biru.
bidang biru itu berapa? Yaitu 10 dikurangi 3 dikurangi 2 dikurangi 2 tinggal 3. Kalau demikian bidang biru adalah 3 atau mengenai bidang biru 3 kali. Sehingga di sini bidang biru skornya adalah negatif 3. Sehingga 3 kali negatif 3. 3 kali 3 9. Karena ini berbeda maka jawabannya adalah negatif 9. Selanjutnya hasil dari skor masing-masing kita jumlahkan, yaitu 15 ditambah 4 ditambah negatif 2 ditambah negatif 9. Perhatikan di tanda yang bersebelahan, tanda positif dan negatif berarti berubah menjadi karena berbeda negatif. Dan yang kedua pun sama, penjumlahan atau tanda positif dengan negatif menjadi negatif. Sehingga sekarang menjadi 15 ditambah 4 dikurangi 2 dikurangi 9. 15 ditambah 4 sama dengan 19. Selanjutnya dikurangi 2 dikurangi 9. 19 dikurangi 2 sama dengan 17. Dan dikurangi 9. 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Sehingga skor yang diperoleh Beni adalah 8. Lanjutkan untuk latihan soal nomor 12. Skor pada kompetisi matematika adalah 4 untuk setiap jawaban yang benar, selanjutnya 0 untuk yang tidak dijawab, dan negatif 1 atau berkurang 1 untuk jawaban salah. Dari 50 soal yang diberikan, Siti tidak menjawab 6 soal dan menjawab salah 5 soal. Berapa skor yang diperoleh Siti? Untuk mencari atau menyelesaikan soal demikian, yaitu mencari skor yang diperoleh oleh Siti, berarti di sini kita harus tahu terlebih dahulu bahwa tidak menjawab berapa kali, menjawab salah berapa kali, dan menjawab benar berapa kali. Dan dari bacaan tersebut bisa kita perhatikan kembali bahwa ada 50 soal, yang mana Siti tidak menjawab 6 soal. Kalau demikian 6 kali berapa skornya, yaitu kalau tidak menjawab yaitu 0. Berarti 6 kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya menjawab tetapi salah berapa? 5. Bila demikian 5 kali berapa jawaban yang salah, yaitu min 1. Sehingga 5 kali min 1 atau kali negatif 1. 5 kali negatif 1 sama dengan negatif 5. Selanjutnya menjawab benar berapa? Menjawab benar tentunya adalah 50 soal dikurangi 6 tinggal 44. Dikurangi lagi 5 yaitu 44 kurangi 5 39. Sehingga menjawab dengan benar jumlahnya adalah 39. Sehingga 39 dikali apabila benar berapa tadi, yaitu 4. Sehingga 39 dikali 4 sama dengan 156. Selanjutnya jumlahkan, yaitu 0 ditambah negatif 5 ditambah 156. 0 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah 156 sama dengan 151. Selanjutnya nomor 13. Ayah Edo mempunyai 75.000 batu bata untuk membangun rumahnya. Setelah dilakukan penghitungan batu bata yang dibutuhkan rumah 49.670 batu bata. Untuk membuat pagarnya diperlukan 24.600 batu bata. Berapa batu bata lagi yang harus dibeli Ayah Edo? Untuk menyelesaikan soal demikian, perhatikan di sini yang sudah ada yaitu 75.000 batu bata. Sedangkan kebutuhan untuk rumah yaitu 49.670 dan untuk pagar 24.600. Sehingga di sini caranya 75.000 dikurangi 49.670 dikurangi 24.600. 75.000 dikurangi 49.670 sama dengan 25.330. Selanjutnya dikurangi 24.600. 25.330 dikurangi 24.600 sama dengan 730. Jadi kebutuhan
batu bata yang harus dibeli ayah Edo adalah 730 batu bata lagi. Berikutnya latihan soal nomor 14. Seorang pedagang mempunyai modal sebesar 2 juta rupiah. Setelah berjualan, pedagang tersebut mengalami kerugian sebanyak 2 kali, masing-masing 20.000 dan 35.000. Namun, pada penjualan sesudahnya, pedagang mendapat 2 keuntungan masing-masing 30.000 rupiah. Berapa rupiah uang pedagang sekarang? Bagaimana cara penyelesaiannya? Perhatikan di sini. Modalnya adalah 2 juta. Mengalami kerugian 2 kali, yaitu 20.000 dan 35.000. Juga mengalami 2 kali keuntungan, yaitu 2 kali 30.000. Bagaimana bentuk matematikanya? Yaitu 2 juta karena kerugian berarti dikurangi buka kurung 20.000 ditambah 35.000 tutup kurung, kemudian mengalami untung berarti ditambah berapa? 2 kali 30.000 tutup kurung. Sekarang menjadi 2 juta dikurangi dalam kurung dulu, selesaikan, itu 20.000 ditambah 35.000 sama dengan 55.000, sehingga 2 juta dikurangi 55.000 ditambah yang dalam kurung berikutnya yang kedua, yaitu 2 kali 30.000 sama dengan 60.000, jadi ditambah 60.000. 2 juta dikurangi 55.000 sama dengan 1.945.000, selanjutnya ditambah 60.000. 1.945.000 ditambah 60.000 sama dengan 2.005.000. Sehingga berapa rupiah uang pedagang sekarang? Jawabannya adalah 2.005.000 rupiah. Demikianlah latihan atau pembahasan latihan soal yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, sebuah pesan untuk kalian: taatilah kedua orang tua kalian dan juga guru-guru kalian. Dan sesibuk apapun kalian, tetap jaga sholat 5 waktu. Cukup sekian, segala kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.